Berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan lahir batin, ketenangan kalbu dalam menghadapi berbagai kehidupan ini dan memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menjadikan diri-diri kita ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap pada saatnya kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk selalu bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa berharap kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa memperoleh harta, memperoleh rezeki, memperoleh nafkah yang thayyibah dan barokah, memperoleh kesempatan untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita ini sebagai orang yang senantiasa menjadikan dirinya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita ini orang yang senantiasa punya kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga kita memiliki nafsu yang mutmainnah yang dipanggil dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kehidupan kita dengan nanti dipanggil dengan panggilan indah menjadi abdinya Allah, dan pada saatnya dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu, tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah. Kita ikhtiar kita menghambakan diri kepada Allah. Hakikatnya Allah lah yang memenuhi semua keinginan, semua apa yang kita maui sesuai dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sertakan juga hembusan nafas sholawat untuk mendapatkan kesempurnaan penghambaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahya'ana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk menjadi abdinya, untuk beribadah kepadanya. Hari ini kita mudah-mudahan niatkan berada di masjid ini untuk beribadah,
niat beriktikaf, menyempurnakan apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid sampai dengan keluar matahari, kemudian dia sholat rakaat sholat isyraq, maka baginya pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Di saat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ini sangat dibutuhkan energi, sangat dibutuhkan dana, sangat dibutuhkan kekuatan fisik, sangat dibutuhkan keadaan yang aman, maka kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian sholat 2 rakaat sholat isyraq alias sholat duha awal, maka baginya mendapat kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh insya Allah. Syaratnya ikhlas. Nah, itu bari nunutan punya. Boleh Bu, sini pencetan, gigirin Bu ya. Karena apa? Mau dengan siapa lagi? Namun Bapak Ibu geus marawat mamal bisa silih pencetan, Bu ya. Baik. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jadi lamun teh tati ngerasa tunduh, cok wesilan di sebelah. Nah, yang di sebelah pasti bakal ngerti bahwa dia itu butuh dipesel juga. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Dan mudah-mudahan kita juga tahu amal yang terbaik itu seperti apa. Seperti Rasul katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Baik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hari ini kita mudah-mudahan termasuk kategori belajar mengajar. Ya, bukan berarti satu dan lain pintar dan tidak pintar, tetapi karena niatan bahwa siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka itulah perbuatan terbaik. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang merindukan untuk tempat yang terbaik. Baik Bapak Ibu, hari ini di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Ya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, sebelah kiri hadir, sebelah depan hadir, sebelah kanan belum pulang mudik. Ya, alhamdulillah yang sudah pulang selamat sampai tujuan dan sudah bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita, ziarah kita, sedekah kita, infak kita, dan semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan tentunya pada saat yang sama kita senantiasa menjadikan diri kita ini senantiasa akan memberikan yang terbaik juga untuk sesamanya. Baik, di dunia maya sana alhamdulillah sudah bergabung dari Cirebon. Dari Cirebon sudah bergabung Ririn. Kemudian bersama keluarga dari Bandung ada Ibu Is bersama keluarga, dari Cip Mengkolan Purwokerto Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, dari Cirebon juga ada Baru Maju Ibu Hilda bersama keluarga. Baik Bapak Ibu yang hari ini berbahagia, bergembira, mari kita sempurnakan kebahagiaan kita, sempurnakan rasa istiqomah kita, sempurnakan rasa berjamaah kita dengan cara ungkapkan dari dalam kalbu kita dengan lisan yang terbaik, dengan lisan yang terindah. Insya Allah kita termasuk bagian yang berusaha untuk menjadikan diri kita ini sempurna, sesempurna-sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Dan orang yang ihsan yang takwim itu, yang insan yang takwim itu adalah yang memulai hidupnya dengan iqra dan mengakhiri hidupnya dengan akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, yaitu yang hidupnya itu diakhiri dengan apa yang disebut dengan matinya dalam keadaan muslim, yaitu mati husnul khatimah. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Yuk kita ungkapkan dari dalam diri kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita
Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kata Allah ya kecuali dalam keadaan muslim. Dan ketika mati dalam keadaan muslim harus ada 3 komponen, 3 unsur yang ada dalam diri kita, yaitu yang selalu kita ungkapkan, raditu billahi robba, ridho bahwa Islam sebagai agama kita, ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita, wabil islami dina, bahwa Nabi Muhammad adalah bahwa Islam adalah agama kita, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, bahwa Nabi adalah Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita. Jadi rada balelo nyebutnya, rada grogi, maklum banyak balenrang ya. Mudah-mudahan bukan karena kesalahan tapi karena sesuatu yang tak sengaja. Insya Allah. Ya, terjemah dari apa yang sudah kita baca dan yang sudah kita lakukan adalah bahwa kita pada saatnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali dan bertemu Allah, tentunya kita ingin menyajikan, ingin mempersembahkan persembahan terbaik, yaitu berupa nilai-nilai amal ibadah. Dan amal ibadah itu ya tentunya ada petunjuknya, tentunya ada contohnya. Petunjuknya dari Al-Quran. Contohnya dari Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita perlu mendapatkannya dengan cara terus-terusan melatih diri belajar. Jadi Bapak Ibu dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan menyelesaikan tugas kita sebagai manusia di bumi ini, tidak boleh berhenti terus-terusan untuk membaca. Ya, karena diperintahkannya begitu. Kenapa diperintahkan membaca? Karena mohon maaf, saya sering menyaksikan orang yang sampai sakaratul maut pada saat disuruh membaca, dia kesulitan membaca. Bapak Ibu pernah melihat orang sakaratul maut? Bisakah dia membaca Al-Quran? Jangankan membaca Al-Quran, Bapak Ibu, lidahnya aja ngelel mata, terus mata keluar. Saya menyaksikan beberapa kali orang yang nazak atau yang dalam keadaan sakaratul maut sedang menunggu saat-saat nyawanya berpisah dari jasadnya, itu tak berdaya. Ya, jangankan untuk baca Al-Quran, mengingat ini siapa juga tidak tahu. Apakah pada saat itu kita akan siap? Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan kita jangan sampai berhenti memohon petunjuk kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Kita bermohon kepada Allah. Dan tentu saja orang yang mengakhiri hidupnya dengan dalam syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim itu Islam, Ibu, Bapak. Kalau pengen tahu, apa itu syiratal mustaqim? Islam. Apa itu syiratal mustaqim? Al-Quran. Apa itu syiratal mustaqim? Ibadah yang sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syiratal mustaqim itu adalah jalan yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran, kemudian dicontohkan oleh Kangjeng Nabi, kemudian diberi namanya Islam. Mana ayatnya? Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu harus kita pertanggungjawabkan nanti bukan dengan mulut tapi dengan amal perbuatan. Nah, dan amal perbuatan yang sempurna di akhir Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Inna dina indallahil Islam. Jadi orang yang ingin sempurna kehidupannya, maka pastikan dirinya tetap dalam keadaan Islam, bersikukuh dengan Islam, dan Islam mengajarkan mulailah hidup dengan membaca dan akhiri hidup dengan nikmat. Membaca artinya Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat bagaimana, Bu? Alhamdulillah.
Jadi setiap ibu dalam bapak dalam kehidupan ini ingin yang namanya sempurna, maka mulailah dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Di tengah-tengahnya ada masya Allah, ada subhanallah, ada astagfirullah, ada inna lillah. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita itu tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah otomatis kita akan tahu, otomatis akan bisa? Maka disyariatkan untuk belajar. Tidak otomatis, harus ada pembelajaran. Pembelajaran dimulai dari apa? Membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati, kemudian menyebarluaskan. Itulah yang namanya proses belajar. Jadi jangan sampai berhenti pada membaca saja. Alhamdulillah abdi matos hatam 3 kali Ramadan. Hatam tapi dengarti kan gitu punya. Nah, halus hatam, bagus hatam silakan, tapi tingkatkan. Dari 3 kali tamat 30 juz maca ngagorolong gitu ya, ngagorolong norolang. Golontrong lah gitu ya. Cik atuh sayang wes sing apal ayat tu mana? Iya kak nak wa iya kak nasta'in. Gusti rak pisan ku Allah ari maca 3 kali geus tamat, ari iya kana budu wa iya kana nasta'in oge teu ngarti kan gitu ya. Sebab jangan lupa ada juga yang baca Quran tapi tidak akan mendapat apa-apa seperti yang pernah saya sampaikan. Kenapa? Niatnya karena sombong, niatnya karena ria. Hayang disebut si eta tamat 3 kali Al-Qur'an salami Ramadan. Malah dibeja-beja mun batur eueuh nu nanya teh ngarasa sangsara. Atuh pauh menit harus kami itu sabaraha kali tamat Ramadan. Sudi teuing tanya teu naon punya da perbuatan masing-masing. Malah tadi tanyakeun ge supaya nulis alhamdulillah abdi mah salami Ramadan ayeuna mah biasa 10 kali tamat tamatnya. Naon kalakuan maneh eta ngabeja-beja teh dicarek ku Allah Subhanahu wa taala. Dicarek jelema nu sombong dan membanggakan dirinya, tempatnya di neraka. Meskipun baca Quran, Bapak Ibu jangan lupa. Ada sombong dan membanggakan diri dalam diri, apalagi menganggap orang lain rendah, apalagi menganggap orang lain itu tidak bermartabat seperti dirinya, maka pada saat itulah dia sebenarnya tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Yang kemarin ayat-ayatnya di surat An-Nisa yang sudah kita bahas. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, kita harus selalu berhindar dari dua sifat yang seolah-olah itu baik menurut manusia, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kekosongan ibadah. Ya, nggak ada nilainya. Yaitu ketika dia ibadah dalam keadaan sombong dan membanggakan diri. Sedekah, banyak sedekah, tetapi kalau tidak dilihat orang, dia tidak sedekah. Zakat, banyak membayarkan zakat, tapi kalau tidak dilihat orang, tidak zakat. Ngaji, kalau lagi mati lampu, ada ngaji. Nah, ya, namun speakerna tara ngaraji. Kan gitu punya. Asal gitu tara. Kenaon ibu-ibu teliren, cenah ina teh reboan teh, atuh udah mati lampu. Kenaon urusanana mati lampu jeung ngaji punya. Leres. Subuh-subuh tengah ngaji ngan saya ting ngajina. Naon? Teu kadangu aya manawi teh aya kan gitunya. Eta eueuh speaker. Gitu ya. Alhamdulillah di urang marame Bu lamun ngaji teh ke bulan Ramadan. Tapi nu ngaraji teh lain manusia. Maksudnya lain jelema anu hirup di dieu, tapi kaset. Karena nu palalinter teh kaset Bu. Ya. Geus teh kudu diomongkeun eta mah da memang geus kitu kanyataanna. Nu muter kaset malah hees. Kun sugan kadengeun dareureun. Sabab naon? Hati-hati kita seolah-olah ingin dipuji. Masjid Al-Ikhlas mah umal bintem ngaraos kadangu eta di mana kaset. Iya. Jelema mah nepi ka ayeuna anger we bareng lembut teu bisa maca Quran. Ya. Terus Bu. Di barang kuring ka dieu tahun 2003 nya heeh. Ngadenge eta lagu lagam Kiai Muhammad Hidayat mah aus tapi nepi ka ayeuna cik aya saurang-urang acan urang dia nu bisa nurutan. Bisa berapa tahun berarti Bu? Geus 21 tahun. Kasuk urang nya. Jadi rek naon atuh eta teh diputer kaset teh pupu jieun. Kan kudu ditepikeun Bu. Sabab lamun teu ditepikeun kana ditu anggar urang bakal jadi